Pandeglang, Ketua FKPAI ya, dan Ketua FKP, semua yang Ketua FKPAI Pandeglang. Pak Kiai Irwansyah, teman-teman penyuluh agama se-Banten, khususnya se-Kabupaten Pandeglang, terima kasih. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Ya amin, ya amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama terima kasih, salam silaturahim, salam kenal, panitia juga. Saya nggak nyangka ini, saya pikir acaranya ngopi-ngopi aja di seserius ini gitu lah kira-kira. Karena biasanya ngopi-ngopi aja sama penyuluh di kerjaan kita. Dan saya agak kurang pede ini kumpul sama kiai-kiai. Sayanya masih santri soalnya. Terima kasih, apresiasi, salam kenal. Saya mau ngomong apa juga nih ya. Tapi saya kira udah tahu lah soal P3K ini ya. Udah tahu, udah paham. Ini berkah. Karena tahun ini baru pertama kali dibuka P3K penyuluh agama. Dan ini proses panjang ya. Dari dulu kan ada guru, perawat, kira-kira gitu. Tahun ini dibuka formasi P3K penyuluh agama. Dari 45.000 penyuluh agama seluruh Indonesia, belum fix dari Menpan berapa sebenarnya, tapi di angka 8.000 sampai 9.000-an dari 45.000. Jadi ternyata ini lagi-lagi sebenarnya keuangan negara. Karena kalau sudah P3K itu ahli pertama aja, ahli pertama S1 3A, golongan 3A. Itu tukinnya grade 8. CPNS baru yang bukan jabatan fungsional itu grade-nya 7. Staf-staf di Dimas Islam itu grade-nya ada yang 5, 6, 7. Tapi ini baru dibuka grade-nya 8. Ada tunjangan istri, tunjangan kesehatan, tunjangan banyak. Kita hitung kemarin di angka 7 jutaan. Itu gaji, tukin, tunjangan-tunjangan sama fasilitasnya dengan PNS. Nah kalau 7 jutaan per orang, hari ini kan honorer 1 juta. Sejuta ke 7 juta itu kan dahsyat luar biasa. Tapi juga secara keuangan negara, karena dari 1 juta ke 7 juta, rasanya nggak mungkin menampung 45.000 orang. Ini kalau asumsinya di angka 8-9 ribu aja, karena nanti ada gaji 13, ada gaji 14, sama tuh dengan PNS. Itu hampir 1,4 triliun untuk 9.000 orang aja. Perjalanan dinas, wah macam-macam itu. Cuma kalau non PNS tidak ada aturan nggak boleh kawin lagi gitu kan. Kalau udah PNS nggak boleh tuh. Kecuali nggak ketahuan. Ini saya nggak nyaman ini pakai Zoom. Saya takut didengerin banyak orang. Kira-kira gitu. Nah ini ya lagi-lagi soal keuangan negara. Karena kemarin kita ini di PNAI per tahun cuma 600 miliar anggaran. Antara itu 540 miliar itu
buat honor penyuluhan PNS 1 juta kali 45.000 orang kali setahun. Nah maka ini kuota P3K kita juga ngeri-ngeri sedap. Karena tambahannya ini buat honor aja 1,4 triliun. Jadi dari 600 ke 1,4 triliun itu buat honor P3K aja di angka 9 ribuan. Tapi ini lagi-lagi belum ada surat dari Menpan ya kuota penyuluhan PNS. Tapi kira-kira di angka itu. Nah ini lagi-lagi itu tadi apa namanya. Tapi kita nggak kita jalan aja terus kira-kira begitu. Silahkan tempur, silahkan mempersiapkan diri dengan berbagai macam cara, belajar, cari dukun yang keren di mana kan? Iya, karena dari 45.000 sekitar 9 ribuan yang tertampung menjadi B3K. Nah yang pendataan hari ini yang ribut nasional, yang BKN ya, itu bukan didata setelah itu diangkat, itu baru pendataan. Karena BKN nggak punya data. Sebenarnya berapa sih jumlah honorer? Berapa sih yang SMA, berapa sih yang S1, berapa sih yang tingkat pendidikan dan berapa juga. Maka semuanya ikut aja pendataan itu. Walaupun linknya lagi error. Ini banyak banget tapi ini pendataan dari BKN biar BKN punya data. Karena ini ada skemanya. Setahu saya ada sekitar 900.000 honorer di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Ada guru, ada dosen, ada penyuluh, ada ya tenaga honorer di kabupaten kota, di provinsi. Nah 900.000 ini belum terdata oleh BKN. Mana yang S1, mana yang SMA, segala macam. Nah hari ini lagi didata melalui link. Karena mungkin saking banyaknya 900.000, aplikasinya error, kira-kira gitu ya. Tapi ini ikutin aja, nanti biar negara yang mikirin. Negara yang mikirin ini yang SMA mau dikemanain, yang S1 mau dikemanain, kira-kira ini. Yang ini, biar negara yang mikirin skema perpindahan dari honorer menjadi P3K. Ada yang udah 15 tahun, ada yang udah segala macam. Saya yakin negara akan bagaimana mencari skema terbaik. Saya banyak di komplain. Ini sarjananya ekonomi misalnya, UGM, tapi dia pesantren. Soal agama boleh diadu lah kira-kira begitu. Walaupun misalnya secara sarjana, secara pendidikan dia otonomi misalnya. Kenapa nggak boleh jadi begitu? Bisa harus dipusat aja. Banyak hal. Ini kalau cerita ke belakang, jadi penyuluh agama ini kan dulunya itu dari GAH, guru agama honorer. Itu honornya 40.000 ya sebelumnya. Jadi penghargaan negara terhadap guru ngaji, ustadz kira-kira gitu. Maka honornya juga 40.000 ya, terus 50.000, 70.000, yang dipanggil 6 bulan sekali, yang tinggal tanda tangan lah kira-kira gitu. Nah tapi memang jadi karena memang cuma penghargaan negara terhadap, juga orangnya juga nggak merasa penyuluh agama karena dia lebih populer kiainya, lebih populer mubaliknya, kira-kira gitu. Tapi semakin kesini kan mesti semakin profesional. Maka dibuatlah seleksi misalnya. Bagaimana pola rekrutmennya, kualifikasi pendidikannya, kira-kira itu. Ditanyain lagi apa output kerjaannya.
Nah dari dulu penyuluh agama itu dua tugasnya, menyampaikan pesan agama dan pesan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi kalau bahasa saya ya Ustadz negara lah kira-kira begitu. Mantap. Karena dia menyampaikan pesan-pesan negara melalui, bukan cuma ngajarin ngaji kira-kira begitu, bukan cuma jadi membalai, tapi juga pesan-pesan negara, ada stunting, ada moderasi beragama. Nah besok tanggal 6 kita bersama Wakil Presiden di Istana Negara, pelibatan penyuluh agama di stunting. Nanti yang lain Zoom, karena kita mau semua penyuluh hadir dan semuanya turun di sosialisasi stunting. Tanggal 6 Oktober di Istana Wapres kita akan lakukan launching juga pelibatan penyuluh agama di stunting. Nah ini kan kenapa penyuluh agama penting misalnya di stunting? Karena ternyata di masyarakat banyak berkembang mitos. Saya kira Pandeglang termasuk ya. Ya. Banyak mitos kalau hamil nggak boleh makan apa segala macam gitu. Iya. Nah, negara butuh minta penyuluh agama turun di stunting. Bagaimana penyuluh agama menjelaskan pentingnya 1000 hari 1000 hari kehidupan sejak hamil ya. Berarti sampai 2 tahun lah kira-kira ya. Itu pentingnya bagaimana asupan gizi mempengaruhi perkembangan otak, fisik dan lain-lain. Pakai bahasa agama. Kalau kiai-kiai yang turun, penyuluh-penyuluh agama yang turun, pakai dalil-dalil kira-kira begitu, masyarakat akan lebih mudah dan lebih yakin untuk pentingnya 1000 hari kehidupan pertama kira-kira begitu untuk mencegah stunting. Saya sih yakin beberapa lembaga dan semua itu sudah menyadari bahwa pentingnya penyuluh agama. Kita kerjasama dengan Densus 88, dengan BNPT, dengan Kominfo, saya kira ada di sini jadi informasi publik ya. Hari ini dengan BKKBN dan Satwapres soal stunting, dengan Kemenkumham penyuluh agama turun di lapas-lapas, penyuluh agama turun di anak-anak jalanan segala macam ya. Banyak lembaga-lembaga yang terus ingin bekerja sama bagaimana penyuluh agama bisa membantu program-program lembaga, stakeholder dan program-program negara. Kehadiran kita sudah cukup dirasa penting. Saya nggak yakin kalau 2023 kita dihapus. Saya nggak yakin. Tapi upayanya mesti kita lakukan. Hampir semua tupoksi Kementerian Agama itu di penyuluh agama. Multiter yang melakukan pendampingan terorisme penyuluh agama, yang turun-turun ke lapas penyuluh agama, agen moderasi beragama penyuluh agama, janda-janda tua urusan penyuluh agama. Pokoknya semua urusan kita. Bukan bukan merendahkan yang lain ya kan. Penghulu kan yang ketiga aja kan. Soalnya lagi bicara. Apalagi kita yang PNS ini, yang di kantor kerjaannya cuma ngopi ngerokok ya kan. Tapi hampir semua kerjaan-kerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat penyuluh agama. Ada nabi palsu penyuluh agama yang dicari. Ada aliran sesat penyuluh agama. Ada terorisme penyuluh agama. Semua. Hampir narkoba, HIV segala macam ya. Penyuluh agama ini semuanya jadi hampir tupoksi yang ekstrim, yang berat gitu dilakukan oleh penyuluh agama, dan ini terus kita tegaskan hampir di seluruh Indonesia. Penyuluh terus membuat dakwah di media sosial, bikin flyer, bikin walaupun belum semua. Tapi terus kita lakukan, terus kita bergerak, tagar kita penyuluh bergerak ya. Terus kita bergerak, tunjukkan bahwa penyuluh agama ini penting, hadir buat negara ini.
Tunjukkan bahwa penyuluh agama ini benar-benar punya kontribusi terhadap negara dan program-program negara. Federasi beragama, kerukunan, radikalisme, semuanya. Zakat, wakaf, keluarga sakinah. Hampir semua tupoksi Menterian Agama itu penyuluh agama dan dahsyat luar biasa. Jadi upaya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan bersurat resmi kira-kira begitu nanti dari Menteri Agama ke Menpan agar khusus pengecualian penyuluh agama untuk tidak dihapus di November 2023. Jadi saya kira selain upaya-upaya administrasi dan birokrasi, ya penyuluh agama bantu doa. Tuh, dengan cara apapun lah saya kira gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ini kan isunya rame ya. November 2023 hampir seluruh honorer mesti dihapus. Nah saya kira ini waktunya sampai November 2023 kita mesti serentak menunjukkan kinerja. Bukan hanya proses-proses administrasi, tapi bagaimana menunjukkan kinerja kita yang luar biasa. Ya terutama ya kita main di segala lini lah, medsos apa segala macam ya. Semua kegiatan-kegiatan penyuluh yang keren, yang kreatif, yang inovatif, yang punya jelas kontribusinya terhadap masyarakat dan negara, ayo kita tagarkan, ayo kita ramaikan. Sambil kita terus berjuang bagaimana eksistensi penyuluh agama ini memang sangat penting buat negara. Kalau ini dihapus, nanti muncul nabi-nabi palsu. Oh, ancam. Kira-kira gitu ya. Teroris, radikalisme, kira-kira gitu ya kan? Iya, karena memang itu apa namanya kinerja kita lah yang mari kita tunjukkan ke seluruh stakeholder, ke Menpan, ke Bappenas, Kementerian Keuangan, kita ada dan hadir. Itu soal bagaimana ya. Saya keren apresiasi di apa namanya kompak ya, kita kompak, kita satu suara, kita berjuang bersama karena kita di pusat misalnya sebagai regulator dan apa namanya juga nggak ada apa-apanya kalau tanpa apa yang dilakukan teman-teman yang keren, program-program yang kreatif, yang inovatif yang teman-teman lakukan. Kalau tidak diupload di media sosial, kalau kita tidak dikasih tahu, ya orang nggak tahu kira-kira gitu. Tapi kalau terus kita serentak bergerak, ya kan, semuanya kita 50.000 orang. Kalau satu orang satu aja berarti ada 50.000 video kreatif inovatif misalnya. Apalagi kalau satu penyuluh 8 kan ya, 8 satu orang 8 kali dalam sebulan. Mari kita ramaikan program-program yang kreatif inovatif gitu. Dan ini kita sambut aja dulu kuota berapapun nanti 8.000 9.000 ini P3K penyuluh agama kita ambil aja dulu. Sambil terus kita berjuang lagi tahun 2023, 2024 segala macam. Saya yakin negara memikirkan bagaimana skemanya lah kira-kira. Bagaimana ini apa sih? Karena begini memang dari dulu 500.000 tidak manusiawi. Hari ini 1 juta juga tidak manusiawi. Apalagi di Indonesia Timur yang harus nyebrang laut, nyebrang hutan, ketemu macan apa segala macam tengah-tengah hutan ya. 1 juta ini nggak manusiawi. Tapi mobil mewah-mewah loh yang parkir saya bingung juga tuh. Nah, yang 1 juta Pak. Ini kayaknya pakai ini ya, jadwal hotip nih ke leasing mobil. Iya tapi ternyata 1 juta berkah. Ya kan? Ternyata 1 juta luar biasa gitu. Cuma SK-nya aja gitu loh 1 juta ya kan. Soalnya kan jadwal hotip full setahun ya kan, belum undangan kematian, mandiin orang meninggal apa segala macam. Banyak lah ini ya. Iya.
Ini kita jadi emang Menpan nggak pengen, nggak manusiawi lah kira-kira gitu. Orang dibayar 1 juta sebulan dengan beban tugas yang berat gitu loh, beban tugas yang luar biasa, hampir semua di pundak penyuluh agama. Jauh ya, harus semuanya jauh. Maka skemanya adalah terus bagaimana menghapus honorer, semuanya bisa masuk dalam ASN, paling nggak P3K. Kalau P3K ya lumayan. Saya ada rincian ya, 3 aja bisa 7 jutaan. Cukup kayaknya. Tapi juga kan keuangan negara, iya, lagi bangun IKN, lagi banyak apa namanya pembangunan kita. Oh, kipas, nah, kipas mati. Maka sebenarnya yang menarik buat negara adalah bagaimana penyuluh-penyuluh agama punya kontribusi terhadap program-program prioritas negara. Ada pemberdayaan ekonomi umat. Bagaimana meminimalisir orang miskin, kemiskinan ya di Indonesia. Saya kira penyuluh agama sebenarnya sangat punya peluang gitu untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Kalau semuanya jadi satgas zakat kira-kira gitu di kampungnya masing-masing, lalu mendata potensi zakat, lalu sosialisasi zakat, lalu zakat dibayarkan ke apa namanya KUA itu PZ, lalu hasil dari zakat masyarakat dikumpulkan di UPZ KUA, hasilnya itu dilakukan pemberdayaan ekonomi umat buat masyarakat juga dengan program berkurangnya orang miskin sehari 1 aja. Wah, itu kan. Dan Medan lagi studi banding dari sini kan. Oh, Medan ngaji di sini. Itu karena potensi zakat kita 400 triliun. Kalau misalnya ini semua masyarakat punya kesadaran bayar zakat, kalau penyuluh agama jadi satgas zakat dan KUA menjadi UPZ, wah keren. Teman-teman bisa tahu potensi orang miskin di kecamatan masing-masing kan, bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi. Saya kemarin ke Banyumas, itu ada program ayam poligami, 1 jantan 4 betina. Itu kan murah ya kan, ayam jantannya 1, betinanya 4, dikasih tuh ke keluarga-keluarga miskin. Itu kan jadi telur ya kan, telurnya bisa dijual, bisa dimakan apa segala macam ya kan. Keren juga gitu ya kan, sederhana ya kan. Ya paling ayam 200.000 4 ya kan. Hah? Tapi apa program itu keren lah gitu. Ayam poligami. Atau misalnya program negara itu sekarang radikalisme moderasi beragama. Ini penting. Kenapa moderasi beragama menjadi program prioritas negara? Jadi kita ini sebenarnya semuanya rukun. Kita damai, kita biasa hidup berdampingan dengan beda suku, beda agama, semuanya. Tapi faktanya hari ini ada kelompok kecil yang cara beragamanya ini ekstrim. Ada kelompok yang mengklaim kebenaran, yang gua doang yang benar, yang lain salah. Ada kelompok yang nyalah-nyalahin keyakinan orang atau ritual orang. Ada kelompok yang membid'ah-bid'ahkan itu udah bahaya. Kalau menganggap saya paling benar, semuanya salah, semuanya kafir. Ini kecil, kelompok ini kecil. Ada cara beragama yang anti negara. Negara ini dibilang togut, negara ini dibilang karena berdasarkan Pancasila. Ada kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ada, tapi kecil. Ada lagi cara beragama yang pakai kekerasan itu, yang apa? Ngebom, apa segala macam. Atas nama Tuhan,
kayak Allahu Akbar terus melakukan bom bunuh diri, bawa-bawa nama Tuhan. Kelompok ini kecil, 3 kelompok ekstrim ini kecil. Tapi kalau ini dibiarin, kalau kita diem aja, kalau kita tidak bergerak, ini tidak mustahil membesar. Kalau kelompok ini membesar, negara terancam. Jadi moderasi beragama ini, kita kenapa terus penyuluh agama mesti semuanya moderat, penyuluh agama mesti terus mensosialisasikan pentingnya cara beragama yang damai, cara beragama yang mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Kalau ente beragama atas nama agama terus melakukan kejahatan terhadap orang, percuma. Karena agama, tidak ada satu agama pun untuk yang mengajarkan untuk menyakiti orang, apalagi membunuh, apalagi itu segala macam. Nah itu pentingnya kenapa penyuluh agama ini, ujung tombaknya penyuluh agama. Kenapa penyuluh agama mesti semuanya moderat, mesti terus mengkampanyekan moderasi beragama ke seluruh masyarakat. Mari kita minimalisir, mari kita jaga bahwa Indonesia ini NKRI Pancasila sudah final, mari kita toleran, mari kita hargai sesama, mari kita hidup bersama berdampingan dengan semua kelompok agama, semua kelompok masyarakat. Gak usah saling nyalah-nyalahin, gak usah saling menyerang, gak usah bikin konflik, kira-kira gitu. Nah ini juga penting bagaimana terus menunjukkan kinerja penyuluh agama, bahwa kita adalah agen moderasi, bahwa kita adalah kepanjangan pemerintah terhadap nilai-nilai moderasi beragama yang mesti terus kita gaungkan. Mari kita minimalisir kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kita tolak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila yang sudah final ini, kira-kira begitu. Tolak itu semua. Itu juga menjadi tugas penyuluh agama. Nah, ini kita gaungkan juga menjadi tupoksi penyuluh agama. Terus kita hadirkan bahwa penyuluh agama ini hadir, bahwa penyuluh agama ini penting buat negara ini. Kira-kira gitu. Semakin mampu kita menunjukkan itu, saya yakin kesejahteraannya pasti dipikirin negara. Saya yakin kalau kita mampu menunjukkan itu, P3K itu gak sulit lah. Kuotanya akan semakin banyak dan akan dipermudah, kira-kira begitu. Nah ini yang apa namanya penting. Nah hari ini lagi pendataan P3K, ikut saja semuanya. Besok sebentar lagi ada pendaftaran P3K, ikut saja. Nanti biar waktu yang menjawab, kira-kira gitu. Karena saya yakin kekuatan doa kiai dan lain-lain ini dahsyat ya kan. Ikut aja. Nanti seleksi berkas itu ada di Kanwil. Setelah itu baru CAT. Nah ini yang paling penting. Harus mampu menaklukkan CAT. CAT ini yang pakai komputer itu loh. Ada 100 soal, habis selesai ngisi ketahuan tuh betul 50, betul 60, betul 70. Nggak ada yang bisa bantu itu. Kalau itu kuncinya cuma belajar. Taklukan CAT, kalau mampu menaklukkan CAT, ya proses menjadi P3K. Ada wawancara juga. Tapi jangan sampai kuota yang sedikit dari 45.000 ini tidak terserap, habisin. Sambil kita pikirin lagi nanti 2023, sambil kita pikirin lagi 2024. Sambil kita pikirin lagi yang SMA mau dikemanain skemanya. Sambil kita pikirin lagi terus. Saya yakin lah, nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan, nggak ada apa-apanya lah kira-kira gitu. Pasti ada jalan lah, pasti ada jalan ya. Karena ini kan orang yang banyak, kiai-kiai semua segala macam ya. Kalau cuma 10.000 atau 9.000 P3K, terus yang 35.000 dihapus, saya nggak yakin. Pasti ada skema-skema yang terus dilakukan agar ini terus bisa dikasih jalan skema-skemanya. Saya kira itu ininya, pengantarnya ya kan. Kalau mau dialog ya silahkan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya
banyak tokoh di sini. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir. Tadi belum disebut nih Ketua FKPI Provinsi Banten, Ibu Ida Parida ini. Ini bukan melupakanmu, bukan ya? Tapi ibaratnya seperti matahari di siang hari jam 12 karena terlalu bersinar jadi nggak kelihatan. Pernah mendengar itu di salah satu kitab betul. Oke. Vicky Jaka Bandang. Baiklah, tadi kita telah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bang Amir. Artinya ternyata ini insya Allah bukan musibah. Ada skenario dari pemerintah barangkali. Di satu sisi ingin meningkatkan kesejahteraan, tapi di sisi lain yang lain pun insya Allah tidak akan dilupakan begitu. Karena kalau dilupakan, ini guru-guru ngaji ini Bang Amir ya. Kalau fungsi cita-cita pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ini dia fungsinya ini. Kalau dilupakan, negara melupakan mereka. Negara melupakan wasilah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Dan ini tidak boleh terjadi. Saya kira seperti itu. Barangkali kita ada dialog untuk ini. Siapa yang mau memberikan saran, masukan atau pertanyaan untuk season pertama, saya beri 3 untuk yang bertanya. Dipersilakan. Iya, Ibu dari Lebak ya. 1, kemudian yang lainnya. Mumpung jauh, mumpung ada. Pak Haji, 1 lagi. Yang sebelah sana ada. Ibu Hani. Mangga Ibu. Boleh maju ke depan. Kita nanya, itu sih. Ini mereka boleh pakai itu kalau pakai ini bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saadah dari Lebak. Alhamdulillah, nama saya Saadah. Emang bahagia Pak.